بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah ya, Bapak dan Ibu jamaah pengajian Selasa malam Rabu, atau istilah yang Masjid Babus Salam namakan sebagai Kispa ya Pak. Kispa, kajian Islam Selasa petang ya, Kispa. Ya, mudah-mudahan wasilah ya dengan majelis kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita sendiri ya, kepada kita semua ya, kepada keluarga kita dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alangkah bahagianya kita bahwa kita Allah Subhanahu wa taala pilihkan pada kesempatan malam hari ini untuk senantiasa hadir ya. Kita bermajlis ilmu ya, kita sama-sama mendengar kalaman Allah ya, kalam Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sesungguhnya menjadi ya motivasi, dorongan ya bagi kita ya di masjid terutamanya ya. Karena kita menginginkan keberkahan itu turun ya di masjid ini. Sebagaimana Lailatul Qadar itu adalah menjadi magnetnya keberkahan waktu ya pada malam Lailatul Qadar. Ya. Begitu juga Ramadan ya. Ramadan keberkahan waktu yang sudah berlalu. Maka masjid ini adalah bagian daripada magnetnya, ada keberkahan tempat ya. Di masjid yang Allah Subhanahu wa taala ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul biladi masajiduha. Sebaik-baik tempat adalah masjid-masjidnya. Maka pastikan Pak, Ibu semua, ketika kita menyambangi suatu tempat ya, ketika hadir di suatu daerah, jangan lupakan masjidnya ya. Hadiri ke tempatnya, masuk masjidnya, mencoba untuk sholat ya, berdoa, berzikir ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan seperti itu, khairul bilad, inilah sebaik-baik tempat itu masjid-masjidnya. Sementara kebalikannya para hadirin ya, kebalikannya daripada itu adalah syarruha, keburukannya ya. Nabi SAW sabdakan keburukannya, yang buruknya itu adalah aswaquha. Mana suq pasar ya, pasarnya. Ya, inilah korelasinya daripada hadis Nabi SAW untuk kita mencari kebaikan, mencari keberkahan ya, mencari magnet yang bisa menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan berikutnya ya. Ada di tengah hamba-hamba Allah,
ada di tengah majlis ilmu, yang terutama majlis-majlis ilmu itu ketika ditempatkan di sebuah masjid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan banyak keutamaan. Siapa yang berkumpul, ya, majtama'a fi baitin min buyutillah, di suatu rumah daripada rumahnya Allah, berebet banyak kemuliaannya, berupa banyak kebaikannya daripada malaikat yang menaungi, ya. Kemudian rahmat Allah turun padanya. Dan ini sebagai barometer kita untuk senantiasa memuliakan masjid dan para penghuninya. Maka kita senantiasa mendorong, ya, takmir masjid senantiasa menjadikan masjid ini sebagai tempat untuk menjadikan ilmu ini sebagai pusarannya, pusat ilmu, pusat peradaban, ya, pusat untuk mengkader, pusat untuk menjadikan umat ini semakin baik ke depannya. Bermula daripada apa para hadirin? Masjid, ya, bertolak dari masjid kita ini, masjid tercinta, ya, terutama Masjid Babus Salam. Alhamdulillah para hadirin, sudah kita lalui Ramadan. Ramadan sudah kita selesaikan 30 hari, masuk di bulan Syawal. Yang mana bulan Syawal ini, ya, para ulama juga banyak menyebutkan dan menamakan Syawal adalah bulan irtifa, ya, yaitu peningkatan, ya, bulan untuk senantiasa kita meningkatkan amal setelahnya kita menyelesaikan Ramadan. Bukan berarti kebalikannya, Syawal ini malah kita tidak punya tenaga sama sekali untuk ibadah, tidak punya greget untuk ibadah. Tapi yang mahal dari Ramadan itu apa para hadirin? Suasana, ya Pak, yang menyebabkan berbeda, ya. Yang sekarang kita jalin di bulan Syawal ini adalah suasana kok berbeda, ya, dari sebelumnya Ramadan, ya. Nah, inilah yang menjadi bahan untuk kita bagaimana kita senantiasa istiqomah pasca Ramadan. Tidak sedikit dari kita, ya, kita semangat saja di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan kita tidak memiliki gairah untuk ibadah. Ini menjadi tanda tanya besar, ada apa? Dan bahkan kita bertanya, apa setelah Ramadan? Apa yang bisa kita lakukan ba'da Ramadan, ya? Nah ini, ya, marilah kita sama-sama untuk senantiasa merenungi, ya, untuk senantiasa kita memiliki gambaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Ramadan ini untuk kita jadikan sebagai momentumnya, madrasahnya, ya, memperbarui kualitas hidup kita, dan hidup kita bisa jadi ditentukan dengan Ramadan itu sendiri, ya, Ramadan. Karena para ulama, orang-orang terdahulu banyak yang menginginkan, andai bulan-bulan yang lain pula Allah jadikan semisal Ramadan, atau Ramadan terjadi di bulan-bulan yang lain. Ini tidak bisa para hadirin. Sebenarnya inilah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan ini atas kita semua. Berapa bulan kita dalam setiap tahun para hadirin, Bapak dan Ibu semua? 12 bulan. Dalam satu tahun Allah menciptakan 12 bulan. Ini erat kaitannya para hadirin. Erat kaitannya dalam rangka membangun ibadah kita, ditegakkannya rukun Islam kita ini di bulan Hijriah, ya. Coba kalau kita sempat merenungi, sempat membayangkan atau sempat memikirkan, ada tidak korelasi antara Januari sampai Desember itu dengan ibadah? Ada tidak para hadirin? Justru yang ada, Allah ciptakan bulan Hijriah dari Muharram sampai bulan yang terakhir, bulan 12 adalah bulan Dzulhijjah. Ini Allah ciptakan di surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Allah ciptakan dalam setiap, ya, dalam jumlah hitungan bulan, iddatash syuhur di sisi Allah itu 12 bulan. 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Muharram, kemudian Safar, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
itu ada 12 bulan. Kalau kita bagi antara 2 bulannya, antara 6 bulan pertama, babak awal dan babak kedua, yang erat korelasi ibadah, Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mulakan, ya, terutama dari bulan Rajab. Ketika Nabi SAW memerintahkan apa para hadirin? Syahrul Rajabin syahrul zira'. Bulan Rajab adalah bulan kita menanam. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan mengairi tanaman, syahrul syakyun zira'. Dan kemudian bulan Ramadan itu bulan hasaduz zira', bulan memanen, ya. Daripada apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita airi, maka Ramadan inilah bulan yang untuk menyempurnakan semua, memanen hasil-hasil yang ada. Ini erat kaitannya dari Sya'ban. Maka ini semua disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'ani, ya, yang dikarang oleh Abu Bakar. Abu Bakar di dalam kitabnya Al-Lataif Al-Ma'ani, ya. Ini semua erat kaitannya, ikatan ibadah kita ditegakkan, ya, jika kita dan adanya, karena adanya bulan Hijriah, Qamariyah. Ini jelas ibadah kita ditegakkan, rukun Islam kita dijalankan. Maka setiap ormas, terutama di Muhammadiyah, ya, di antaranya penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Zulhijjah senantiasa disampaikan, tidak dimaklumatkan, karena ini erat kaitannya dengan ibadah, agar semua jamaah, ya, agar semua kita mengetahui kapan waktunya, kapan dijalankan atas ibadah kita. Maka sesungguhnya Ramadan yang sudah kita lakukan para hadirin, yang sudah kita jalankan, ya, menjadikan kita senantiasa memusatkan pikiran kita. Ketika Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa ada sebuah ibarah, ungkapan, ya, yang disebutkan Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu an, kunu, kata Ali bin Abi Thalib, kunu, jadilah kita semua, jadilah kalian semua, liqabulil amali, untuk diterimanya amal soleh itu asyaddu ihtimaman, lebih fokus, lebih serius, lebih memerhatikan. Kunu liqabulil amal asyadda ihtimaman bil amali, jadilah kita terhadap amal soleh itu yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita tunaikan, kita fokus perhatiannya bagaimana agar supaya amal soleh itu diterima, dibandingkan dengan fokus kita kepada amal soleh itu sendiri. Ini Ali bin Abi Thalib mengungkapkan, kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman bil amal. Ini pentingnya, ya, atas kita semua, bagaimana kita mencoba untuk berusaha, bagaimana amal kita ini diterima semuanya di bulan Ramadan. Ini dicontohkan pula para hadirin, dicontohkan oleh para sahabat dulu. Para sahabat itu ketika ingin memasuki Ramadan, 6 bulan sebelumnya berdoa. Setelah Ramadan selesai, 6 bulan setelahnya mereka fokus berdoa agar amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya memusatkan perhatian, kata Ali bin Abi Thalib, memusatkan perhatian kita kepada amal soleh itu agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus memerhatikan dan memusatkan amal itu agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pula ada sebab, ya. Ada hal-hal yang mesti kita perhatikan, bahwasanya kadang kita memiliki rasa, ya, rasa tidak pede, huzn, kemudian kegalauan, kesedihan, kemudian tidak percaya diri. Amal kita ini akan diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena banyak sebab, banyak faktor yang menyebabkan itu semua. Di antaranya faktor riya, faktor ujub, ya, ingin dilihat, faktor ujub berbangga diri dengan amal soleh, atau hal-hal yang lainnya, ya. Karena para hadirin, rasa khawatir dan perhatian kita terhadap tidak diterimanya amal karena itu semua, baik karena riya, baik karena ujub, atau baik karena ada cacatnya dalam kita beramal,
itu mesti lebih besar perhatian kita daripada sekedar semangat untuk beramal soleh. Ini keadaan dulu orang-orang yang soleh sebelum kita, ya. Sebelum kita, ini zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka sungguh memiliki semangat, ya. Yajtahiduna, mereka bersungguh-sungguh beribadah. Namun setelah melakukan ibadah tersebut, ya, melakukan ibadah tersebut justru mereka justru diliputi kekhawatiran akan amal solehnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para hadirin itu semua terjadi? Ya, Al-Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan itu semua terjadi karena karena sebab-sebab hal yang amrod, penyakit-penyakit khafi, yang tidak tersembunyi, penyakit-penyakit yang tidak terlihat dari amal soleh kita. Kemudian tidak ikhlas, menjadikan amal itu berat hanya untuk sekedar apa? Mengurangi beban, ya. Menjalankan ibadah itu karena keterpaksaan, sehingga itu semua bisa merusak amal-amal kita. Ini penting para hadirin. Maka setelah Ramadan ini mesti kita ditekankan untuk bagaimana istiqomah pasca Ramadan. Sebenarnya yang setelah Ramadan ini yang sulit ini apa? Yang mudah ini apa? Yang mudah bagi kita ini istirahat, Pak. Yang beratnya apa? Istiqomah, ya. Yang beratnya ini istiqomah, yang mudahnya ini istirahat. Selesai. Jadi kalau kita mau jadi hamba Allah yang beribadah di bulan Ramadan saja, Ramadan ini sudah selesai. Ya. Siapa yang mengibadahi Ramadan, Ramadan sudah pergi. Tapi siapa yang mengibadahi Allah, beribadah kepada Allah, Allah akan tetap ada di bulan-bulan yang lain selama bulan itu Allah berikan. Ya. Selama nafas kita Allah berikan. Nah, ini penting. Siapa yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja, ini adalah keburukan, ya. Mengenal Allah hanya di bulan Ramadan, ya. Tapi siapa yang beribadah kepada Allah selama bulan-bulan, maka ini menjadi hamba Rabbani, hamba yang hanya beribadah di bulan yang lain juga, beribadah sepanjang waktu, Sesungguhnya, ya, jika kita memahami ini semua, ya, bagian daripada rasa syukur kita, ya, di bulan Syawal terutama, ya. Tanggal 1 Syawal, hari Idul Fitri, itu bagian mengungkapkan rasa syukur, tasyakur, ya. Bukan syukur karena sudah selesainya Ramadan atau ibadah sudah selesai, tapi bagaimana syukur yang jelas, yang benar itu, ya, dipraktekkan karena dia sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Petunjuk apa para hadirin? Yaitu petunjuk bisa menyelesaikan ibadah. Petunjuk bisa memaksimalkan potensi Ramadan, kemudian masuk di bulan Syawal. Idah la'allakum tashkurun, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bersyukur kepada Allah. Ya. Proses yang panjang di Ramadan, baik dari, ya, menjalankan siamnya, menjalankan qiyamnya. Ini ibadah fisik ada, ya. Terutama kita mengosongkan perut, ya, di pagi hari, ya, tidak makan, tidak minum sampai tiba maghrib, ya. Itu semua ibadah fisik yang senantiasa dilakukan. Kemudian ada ibadah harta kita, ya, ibadah hati kita sepanjang bulan Ramadan. Ini prosesnya luar biasa, ya. Maka siapa yang sudah mengakhiri Ramadan, ya, diakhiri dengan zakatul fitri, ya, shadaqatul fitri, zakat fitrah, ya. Ini menjadi penanda. Nabi SAW menyebutkan ketika kita sudah menunaikan itu semua, ya, menutup Ramadan dengan zakat fitrah, itu bagian dari kata Nabi, tuhratan lis-shaim, menyucikan, membersihkan bagi yang puasa daripada hal-hal yang lagho, ya, hal-hal yang sia-sia, ar-rafas, kotoran-kotoran, hal-hal yang mengganggu ibadah puasa kita. Maka puasa kita ditutup dengan ditambal bolongnya, yang kurangnya, dengan ibadah zakat fitrah. Ketika kita sudah melakukan itu semua, maka kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur.
Syukur akan nikmat kita berjumpa dengan bulan Syawal, ya. Syukur akan ibadah-ibadah kita sudah kita selesaikan, tapi menjadikan Syawal itu jangan sampai, ya, kita merayakannya tanpa aturan, ya, merayakannya tanpa ada batasan. Sesungguhnya kita masuk bulan Syawal itu ketika kita bisa bersyukur atas hidayah, ya para hadirin. Walitukmilul iddata, Allah firmankan agar kalian menyempurnakan jumlah bilangan. Walitukabbirullah, dan bertakbir, ya, maka takbir, ya. Ala ma hadakum, kenapa takbir ini disyariatkan, ya? Kenapa memuji Allah, membesarkan Allah disyariatkan saat kita mengakhiri ibadah Ramadan, terutama di malam 1 Syawal? Karena ayat berikutnya menyebutkan walitukabbirullah, dan agar kalian membesarkan Allah ala ma hadakum, atas hidayah yang telah Allah berikan atas kita semua. Ini mahal para hadirin, mahal sekali. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala ini lebih mahal daripada segalanya. Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang kita dapatkan hari ini, ya, sehingga kita bisa istiqomah, ya, di bulan Syawal, ini sungguh sangat mahal sekali, ya. Sehingga dilanjutkan oleh baginda Nabi SAW, siapa yang sudah selesai mengerjakan 30 hari Ramadan full, ya, tidak kurang sesama satu pun, ya. Man shoma Ramadhana, siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan full, ya. Summa, kemudian itba'ahu sittan min Syawal, dia ikuti puasanya dengan 6 hari di bulan Syawal. Nabi menggambarkan pakaiannama asyamad dahar, seolah dia puasa selama 1 tahun penuh. Nah, ini bentuk keistiqomahan para hadirin. Gambaran keistiqomahan puasa yang kita lakukan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Nabi SAW sampaikan seolah dia puasa 1 tahun penuh. Ini gambaran istiqomah di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini. Bagaimana kita melanjutkan amal-amal yang sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan. Terutama amal-amal ini, ya, yang akan mendekatkan kita kepada pahala, kepada keberuntungan, ya, kepada kemenangan kita, ya. Berujung kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan atas kita semua, ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan di antara bentuk istiqomah itu paling sedikit, ya. Wa in qalla, meskipun sedikit. Bagaimana caranya? Mengerjakan aktivitas amal soleh itu meskipun kecil, ya, ketika diistiqomahkan, ketika didawamkan, itu menjadi bagian daripada kita istiqomah dalam amal, ya. Khairul amali, sebaik-baik amal di sisi Allah itu adwamuha, kata Nabi, yang senantiasa dawam, konsisten, ya, terus menerus. Wa in qalla, meskipun amalan itu sedikit, ya, paling tidak apa yang sudah kita lakukan di Ramadan kita lanjutkan ini dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang bisa menunjang ibadah kita, yang setelah kita laksanakan Ramadan kita lanjutkan lagi. Jadi tidak berhenti hanya sekedar bulan Ramadan. Ini keutamaan amal, ya. Sehingga para hadirin, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari kebiasaan-kebiasaan itu akan lahir banyak pahala. Dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, amal-amal soleh yang sedikit, yang kecil, yang senantiasa kita dawamkan, itu akan berbuah pahala di sisi Allah. Maka para hadirin, kita ini, ya, setiap sholat kita senantiasa mengucapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita baca Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan, sampaikan, ya. Kita bacakan, yang berarti Allah ini Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Maka di antara bentuk kasih sayang Allah ini sayang kepada kita para hadirin, dan tidak ada yang melebihi sayangnya kepada kita melainkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekalipun orang yang tercinta yang kita cintai, tidak ada yang melebihi sayangnya kepada kita melainkan siapa? Allah. Allah ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kemurahan
kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang ya, yang beriman itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Di antara sabda Nabi SAW adalah idza maridal abdu, kata Nabi SAW, jika dari hambaku ini ada yang sakit, au safara, atau dia safar, bepergian, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dicatatlah untuknya pahala ketaatan sebagaimana ia mengerjakan ketika ia dalam keadaan mukim, ya, yaitu dalam artian dia dalam kondisi tidak safar dan ada di sebuah tempat tersebut atau dalam kondisi sehat, ya, riwayat Al-Bukhari. Bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita sakit para hadirin dan kita senantiasa membiasakan amal-amal itu kita lakukan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat amal itu meskipun kita safar atau sedang bepergian. Seperti halnya kita sedang berada di sebuah tempat dan tidak kemana-mana. Dalam artian kita ada dan sehat, ya. Masya Allah, ini sungguh luar biasa. Ini karena amal soleh yang sedang kita lakukan. Maka dalam hadis ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira yang luar biasa bahwa apabila kita terhalang, ya, dari melakukan amalan yang biasa kita lakukan setiap hari, karena amalan itu ketika kita tidak lakukan itu uzurnya benar, Pak. Uzur syar'i, ya. Uzur syar'i ini ada penghalang kita itu jelas, sakit, ya, safar, ataupun dia tidak bisa apa-apa karena kondisi yang memang dia tidak bisa lagi untuk melaksanakan amal tersebut, uzur, ya. Maka kita tetap mendapatkan pahalanya secara sempurna. Ini karena kebiasaan. Kebiasaan itulah istiqomah, ya. Kebiasaan itulah yang senantiasa kita dawamkan, kita konsistenkan sepanjang hari, ya. Ada komentar penting dari Syekh Utsaimin memberikan contoh apabila seseorang sudah terbiasa sholat berjamaah di masjid. Saya yakin bapak-bapak ini ahlul masjid, ya. Sholatnya di masjid, terbiasa di masjid berjamaah. Tapi qadarullah, ya, karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ia sakit dan tidak bisa hadir setiap hari, dan tidak bisa hadir untuk sholat di masjid, maka baginya pahala sholat berjamaah sebagaimana yang ia biasa lakukan. Contoh lain, bagaimana ketika seseorang sudah biasa membaca Al-Quran, kemudian dia baca dari maghrib sampai isya, ya. Kemudian hari tersebut ia melakukan safar, dia tidak biasa, enggak, suatu kondisi dia tidak biasa. Dia safar ke Surabaya, safar keluar kota, sehingga safar ini membuat dia lelah, membuat dia capek, sehingga tidak bisa membaca dari maghrib sampai isya Al-Quran, sehingga tidak sempat membacanya di waktu itu. Maka baginya pahala membaca Al-Quran sebagaimana yang ia lakukan di hari-hari biasa. Ini luar biasanya hadis Nabi SAW yang bisa kita praktekkan, yang kita amalkan. Dan ini bagian daripada istiqomah, ya. Karena yang berat tadi adalah istiqomah. Sehingga Syekh Abdul Aziz At-Turaifi menyebutkan, ya, as-sukutu fir radha'il, as-sukut jatuhnya kita kepada hal-hal yang melenakkan, hal-hal yang rendah, hal-hal yang di bawah, ya, kebinasaan, ya, hal-hal yang remeh, ya. Jadi sukut, jadi kita jatuh dalam hal yang maksiat, hal-hal yang mubah, misal hal-hal yang remeh, ya. Itu kata Syekh Abdul Aziz At-Turaifi itu lebih mudah, ya, dibanding kita naik menuju hal-hal yang mulia, hal-hal yang utama. Kenapa para hadirin? Karena orang terjatuh kepada maksiat, orang meninggalkan sholat, orang meninggalkan amal soleh, itu lebih mudah, ya, kata Syekh Abdul Aziz At-Turaifi. Sebagai contohnya, daripada dia naik ke atas. Kalau naik ke atas dia harus berusaha, kalau naik ke atas dia harus naik tangga misalnya, kalau naik di atas dia harus mengerahkan tenaga, tapi jatuh itu tanpa dia turun dari tangga sudah. Karena jatuh tidak membutuhkan tangga, jatuh tidak membutuhkan susah, udah jatuh aja, ya.
Kalau kita naik tangga itu butuh waktu. Ya. Kalau jatuh dia langsung terjatuh. Itu lebih mudah kata Syekh Abdul Aziz At-Turaifi. Ketika kita sudah lupa ibadah, kita gemar maksiat, kita lalai, itu lebih mudah daripada kita naik untuk senantiasa semangat dalam beramal soleh. Sulitnya minta ampun ketika kita ingin naik, ya, semangat kembali. Maka istiqomah ini adalah kunci daripada keberhasilan ibadah di bulan Ramadan. Maka penting kita memerhatikan faktor-faktor, para hadirin. Faktor-faktor yang menyebabkan kita bisa istiqomah, ya. Kita bisa terus menerus, ya. Kita bisa konsisten dalam melanjutkan ibadah di bulan Ramadan, sebagaimana ada asar daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis dari Abu Amr, ada yang menyebutkan pula dari Abu Amrah, Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ia berkata, jadi ketika itu aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Sufyan bin Abdillah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, qul li fil islami, katakan kepadaku wahai Nabi, katakan kepadaku atau sampaikan kepadaku wahai Nabi SAW, qaulan, satu perkataan, satu pernyataan, la as'alu ahadan ghairak, yang mana dengan satu perkataan itu aku tidak akan lagi bertanya kepadamu. Yang mana dengan satu pernyataan itu aku tidak perlu bertanya lagi tentangnya kepadamu, kepada seorang pun. Kata siapa? Sufyan tadi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala, Nabi SAW bersabda, qul, katakanlah wahai Sufyan, ya, amantu billah, aku beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian istiqomahlah. Itu yang Nabi SAW berikan pernyataannya kepada Sufyan bin Abdillah. Ketika ditanya, wahai Nabi, ya, wahai Rasulullah SAW, katakan kepadaku, di dalam Islam ini sebuah perkataan, ungkapan yang mana dengan ungkapan tersebut aku tidak akan bertanya lagi kepada selainmu. Kata Nabi SAW, qala qul, katakanlah wahai Sufyan, amantu billah, cukup kamu sampaikan, kamu katakan aku beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian istiqomah lah. Inilah yang menjadi kunci, para hadirin, ya. Ketika Ramadan sudah kita lakukan, bisakah kita istiqomah setelahnya? Ketika Ramadan sudah selesai, bisakah, mampukah kita istiqomah pasca Ramadan? Ini menjadi pertanyaan yang besar sekali. Karena berapa banyak orang yang tidak bisa istiqomah. Sampai, ya kami sendiri, ya, kan berat sekali. Istiqomah bukan perkara yang ringan. Istiqomah adalah perkara yang luar biasa. Ya, kita konsisten, kita bisa mendawamkan amal-amal tersebut. Ya, bahkan itu semua menjadi miniatur harian kita. Ketika Ramadan sudah diatur oleh Allah miniatur ibadahnya, ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, maka di hari-hari yang lain itu miniaturnya mesti kita jalankan, tidak terputus, ya, sampai situ. Inilah gambaran bagaimana ketika ibadah kita ingin diterima oleh Allah, yaitu kebaikan yang kita lakukan berimbas kepada kebaikan selanjutnya yang berkelanjutan. Bagaimana para hadirin agar kita bisa istiqomah? Setidaknya, ya, dalam hadis yang tadi kita sampaikan, faidah, ya, ada kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa para sahabat itu sangat semangat dalam mencari ilmu, ya, sangat semangat dalam menggali, ya, suatu hal yang bisa membuat semangat, terutama ilmu. Hal ini dibuktikan dengan semangatnya mereka dalam bertanya, wahai Nabi, apa sih yang bisa kita pakai ini? Ungkapan apa? Perkataan apa dalam Islam ini? Nabi SAW, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Dan yang kedua, Sufyan bin Abdillah As-Saqafi menanyakan perkara penting karena sungguh cukup tanpa perlu ditanyakan kepada yang lain, ya, kepada selain Nabi SAW. Yang ketiga, ini menjadi hal, ya, pertanyaan dari para sahabat dalam masalah ilmu juga.
Dalam masalah di antara mereka bisa berfatwa, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, Nabi SAW dikaruniakan jawami'ul kalim, yaitu kalimat ringkas namun syarat makna. Ringkas Pak, dua hal, iman dengan dan istiqomah. Ini adalah jawami'ul kalim yang sudah ya bermakna ya, dengan syarat makna yang luar biasa. Ini tercakup dalam dua kalimat ya dalam hadis ini, yaitu aku beriman kepada Allah kemudian beristiqomahlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa beribadah tidak hanya di bulan Ramadan tapi mengisi ruang-ruang selain Ramadan. 11 bulan selanjutnya ini lebih berat dibandingkan Ramadan yang 1 bulan. Maka melanjutkan aktivitas amal soleh, amal baik itu mesti kita niatkan dalam hati agar kita bisa melaksanakan itu semua dengan penuh kelancaran. Ingat bahwa apa yang bisa kita lakukan itu bukan karena kekuatan kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan itu bukan karena kekuatan kita, tapi hadirnya taufik dan hidayah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara jawaban penting bagaimana agar kita beristiqomah, senantiasa kita memohon doa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah aku meminta kepadamu yaitu hidayah, taufik dan istiqomah ya. Asyadad, petunjuk yang mengantarkan kita kepada keistiqomahan. Inilah yang bisa kami sampaikan di kesempatan kajian ya Islam ini. Semoga ada guna dan manfaatnya, bahwa apa yang benarnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari firman Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang salahnya itu datang dari lisan dan juga perkataan kita sendiri. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri dengan doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.